Malam telah larut, dan angin yang lembut membawa bisikan dari masa lalu, dari sebuah negeri yang dikenal sebagai tempat kelahiran filsafat, demokrasi, dan seni Yunani kuno, tepatnya Athena. Namun malam ini, kita tidak akan duduk di taman bersama Plato. Tidak pula berdiskusi hangat di bawah patung dewa. Kita akan berjalan menyusuri gang-gang sempit, di balik kemegahan kuil marmer putih, di mana suara kebebasan tak pernah terdengar. Karena meskipun Athena dikenal sebagai tanah para pemikir, kota ini juga dibangun di atas punggung mereka yang tak pernah disebut dalam puisi. Mereka yang tidak memilih, tidak berbicara di forum, dan tidak memiliki nama yang tertulis dalam sejarah. Mereka adalah para budak. Dan malam ini, kita akan mencoba membayangkan dunia mereka. Perlahan, tenang, dan penuh dengan realita yang jarang disentuh dalam cerita. Tarik napas dalam, dan biarkan langkahmu masuk ke dunia yang berbeda. Dunia di mana suara gemericik air dan sandal kulit di atas tanah adalah musik yang mengiringi kerja tanpa henti. Mari kita mulai dengan kehidupan seorang budak di Athena. Bayangkan dirimu terbangun sebelum fajar. Langit masih gelap kebiruan, dan udara pagi membawa embun yang belum tersentuh matahari. Tapi kamu tidak punya waktu untuk menikmati ketenangan, karena kamu adalah budak di kota yang disebut pusat peradaban. Tempat tidurmu hanyalah lapisan jerami tipis di sudut ruang penyimpanan. Tidak ada kasur, tidak ada selimut hangat, hanya baju linen tipis yang tidak cukup untuk melawan angin malam. Kamu tidak punya nama sendiri, hanya dipanggil menurut pekerjaanmu atau pemilikmu. Tugasmu berbeda-beda tergantung keberuntungan. Kalau kamu berada di rumah bangsawan, maka tugasmu adalah membersihkan lantai batu, mencuci pakaian berat dengan tangan, menggiling gandum, atau memandikan anak-anak yang tidak mengenal letih. Kalau kamu bekerja di tambang perak lorian, maka kamu akan turun jauh ke dalam perut bumi, tanpa sinar, tanpa suara, hanya gelap dan debu halus yang perlahan menggerogoti napas. Di atas, orang-orang bicara tentang demokrasi. Tapi bagimu, setiap hari adalah kerja, dan malam adalah waktu untuk duduk diam, tanpa harapan. Makananmu sederhana, sedikit roti keras, kadang dilunakkan dengan air. Jika kamu beruntung, ada zaitun atau sisa dari meja majikan. Tak ada jam kerja tetap, tak ada hari libur dan tidur. Bukan waktu untuk istirahat, tapi waktu untuk kembali menyiapkan tenaga, agar besok kamu bisa bekerja lebih lama. Dan meskipun kamu tidak memiliki hak hukum, kesalahan tetap datang dengan hukuman, tidak selalu fisik. Kadang hanya dengan pandangan dingin dan perintah yang lebih berat. Namun, tidak semua budak hidup dalam kesengsaraan mutlak. Beberapa, terutama yang bekerja di rumah intelektual, punya akses pada buku, atau bahkan diskusi. Tapi meskipun kamu berdiri dekat Sokrates, itu tidak berarti kamu bisa ikut berbicara. Karena dalam dunia ini, suaramu bukan milikmu. Begitulah hari-hari berlalu. Datar, berulang, dan lambat. Dan malam datang, bukan sebagai pembebas, melainkan hanya pergantian giliran antara bekerja dan menunggu perintah berikutnya. Namun, di balik keheningan itu, beberapa budak mulai berpikir tentang kebebasan, tentang pertanyaan, tentang apakah hidup mereka hanya ditentukan oleh siapa yang lahir sebagai siapa. Dan salah satu dari mereka mungkin pernah mendengar seseorang di sudut Egora, seorang pria tua yang duduk tanpa alas kaki, bertanya pada orang-orang tentang apa arti hidup. Itulah yang membawa kita pada segmen berikutnya, tentang seorang pemikir yang hidup dan mati di kota ini. Seseorang yang bahkan dalam dunia bebas pun memilih melawan arus. Sekarang, bayangkan pagi yang tenang di Athena. Langit biru cerah tanpa awan, dan matahari pelan-pelan menyinari bebatuan jalan yang sudah dilalui ribuan langkah manusia. Di sebuah sudut Egora, pasar terbuka tempat segala urusan publik berlangsung, terduduk seorang pria tua, tidak memakai sepatu, jubahnya lusuh, dan wajahnya tak terlalu istimewa tapi matanya tajam. Ia dikenal karena satu hal, selalu bertanya. Itulah Sokrates. Ia bukan guru biasa. Ia tidak menulis buku, tidak punya sekolah, dan tidak pernah menyebut dirinya bijak. Yang ia lakukan hanyalah bertanya tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang apakah seseorang benar-benar tahu, atau hanya merasa tahu. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, berhenti di depan tukang roti, jenderal, pengrajin, bahkan penyair, dan dengan suara tenang bertanya, apakah kamu tahu apa itu keadilan? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa hidupmu benar? Siapa kamu jika tanpa gelarmu? Dan seperti embun yang mengikis batu, pertanyaan-pertanyaannya perlahan membuat orang gelisah. Anak-anak muda menyukainya. Mereka mengikutinya, tertawa, merenung, meniru. Tapi bagi banyak orang dewasa di Athena,
Sokrates adalah ancaman yang lembut. Ia dianggap merusak pikiran generasi muda, membuat mereka mempertanyakan hukum, menertawakan dewa-dewa, dan yang lebih parah, mempertanyakan negara. Akhirnya, di usia sekitar 70 tahun, Sokrates ditangkap. Ia diadili dengan tuduhan merusak moral pemuda dan tidak mempercayai dewa-dewa negara. Pada pengadilan ia tidak membela diri dengan air mata atau permohonan. Ia berbicara dengan logika, dengan keyakinan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Tapi logika tidak selalu menang melawan rasa takut. Ia divonis mati dan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Teman-temannya siap menyelundupkannya keluar kota, tetapi Sokrates menolak. Ia berkata bahwa jika hukum bisa dilanggar hanya karena kita tak setuju, maka tak ada lagi hukum. Ia memilih untuk minum racun, minuman berisi hemlock. Di dalam penjara, dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang menangis pelan. Dan dalam keheningan ruang itu, ia berbicara untuk terakhir kalinya. Kematian mungkin hanyalah tidur panjang atau perjalanan menuju kebenaran. Ia minum, berbaring, dan perlahan tubuhnya mendingin. Tidak ada darah, tidak ada jeritan, hanya keheningan. Dan sejak hari itu, Athena kehilangan suara paling tenangnya. Namun, melalui murid-muridnya seperti Plato, suara itu tetap mengalun, pelan, terus-menerus, menemani dunia berpikir sampai hari ini. Dari kematian yang dipilih dengan tenang, kita sekarang akan menelusuri tempat yang jauh lebih misterius. Sebuah tempat suci, di mana suara dewa konon bisa terdengar, melalui bisikan-bisikan kabur dan aroma asap. Mari kita menuju kuil Oracle Delphi. Bayangkan dirimu berjalan di jalur berbatu yang menanjak, dikelilingi pepohonan pinus dan suara angin yang membelai lembut dedaunan. Di kejauhan, pegunungan Parnassus menjulang, dan aroma dupa perlahan mulai terasa di udara. Kamu telah tiba di Delphi, tempat yang oleh banyak orang Yunani kuno disebut sebagai pusat dunia. Disinilah berdiri kuil besar Apollo, bukan hanya sebuah bangunan untuk sembahyang, tapi juga tempat di mana suara para dewa diyakini bisa terdengar melalui perantara seorang wanita bernama Pythia. Oracle, ia tidak duduk di atas tahta emas, tidak menari, tidak menyanyi, tapi hanya duduk di atas tripod sederhana, di dalam ruangan gelap dan suci, di atas celah bumi yang disebut chasm. Dari celah itu, kata mereka, muncul gas suci, asap yang membawa pesan dari dewa Apollo. Dan saat ia menghirupnya, Pythia mulai bicara, bukan dalam kalimat biasa, tapi dalam potongan-potongan kata yang kemudian ditafsirkan oleh pendeta kuil. Para pengunjung datang dari seluruh negeri. Raja, jenderal, pedagang, petani, semua ingin tahu masa depan. Haruskah perang ini dilanjutkan? Haruskah pernikahan ini dilangsungkan? Apakah panen akan berhasil tahun ini? Tapi jawaban yang diberikan selalu mengambang. Jika engkau menyerang, maka kerajaan besar akan jatuh. Tapi kerajaan siapa yang diserang? Atau yang menyerang? Oracle tidak berbohong, namun ia juga tidak memberi kejelasan. Dan disinilah muncul pertanyaan, apakah suara dewa benar-benar berbicara? Atau ini semua bagian dari sistem yang sangat halus? Karena di balik keheningan dan dupa, Delphi juga adalah pusat kekayaan. Setiap orang yang datang membawa persembahan, patung, emas, gandum, anggur, dan semua itu masuk ke dalam kas suci kuil. Kota-kota membangun harta perak di sekitar kuil sebagai simbol kesetiaan dan investasi politik. Pythia sendiri bukan sembarang wanita. Ia dipilih dari warga setempat, biasanya wanita tua yang hidup murni. Ia tinggal di area khusus, dijaga, dipelajari, dan dilindungi. Tapi bagaimana jika ia hanya sedang menyampaikan apa yang diinginkan para imam untuk dikatakan? Bagaimana jika dari balik tirai dupa dan gas, ada manusia lain yang mengatur semua pesan ilahi itu? Sulit untuk dibuktikan. Namun, apapun kebenarannya, Delphi berhasil membentuk dunia Yunani selama berabad-abad. Karena terkadang yang membuat orang bergerak bukan fakta, tapi keyakinan. Dan keyakinan itu dibisikkan dari ruangan gelap di ujung sebuah gunung oleh seseorang yang tak pernah dikenal wajahnya oleh sejarah. Sekarang, setelah menyelami dunia spiritual dan politik dalam satu tempat, mari kita kembali ke Athena. Namun bukan ke ganggang budak, bukan ke meja diskusi para filosof, dan bukan pula ke pasar. Kita akan mengintip ke sisi lain yang jarang dibicarakan, ke dalam pesta anggur yang mewah, di mana para elit dan pemikir besar duduk dalam lingkaran, berbincang, minum, dan menari, di antara kebebasan dan kelebihan. Bayangkan, malam telah tiba di Athena. Angin musim panas bertiup lembut melalui jalan-jalan berbatu, dan dari dalam rumah-rumah mewah yang berdinding putih, terdengar tawa pelan, petikan lira dan denting cawan anggur. Kita berada di dalam sebuah simposion, pesta anggur,
ala Yunani kuno. Tapi ini bukan sekadar tempat untuk mabuk, ini adalah ruang eksklusif, tempat para pria terpelajar, pemilik tanah, politisi, dan kadang penyair serta seniman duduk bersila di sekeliling ruangan, bersandar di atas kursi rendah, dan menyeruput anggur yang telah dicampur air. Semuanya diatur dengan ritme yang tenang. Ada simposiak, semacam pemimpin acara yang memutuskan seberapa kental anggur malam ini. Berapa lama pesta akan berlangsung, dan kapan musik akan dimainkan. Para pelayan berdiri diam di pojok ruangan, siap menuangkan anggur dari mangkuk perak besar, krater, ke dalam cawan para tamu. Percakapan pun dimulai. Mereka tidak hanya berbicara tentang bisnis, tapi tentang hal-hal yang jauh lebih dalam. Tentang keindahan, kebenaran, keberanian, dan cinta. Malam seperti ini menjadi ladang pemikiran bagi para tokoh besar seperti Plato atau Aristophanes, yang dalam pesta seperti inilah membangun dan mendekonstruksi ide-ide abadi. Di salah satu simposium terkenal, Plato menuliskan perbincangan tentang cinta, tentang apakah cinta adalah kekuatan ilahi atau kelemahan manusia yang indah. Namun bukan hanya kata-kata yang mengisi ruangan, kadang musik dimainkan, liranya halus, nyanyian mengalun rendah, penari, biasanya pelacur terlatih atau hetaira, melangkah perlahan, menampilkan gerakan yang tidak hanya estetis, tapi juga simbolik. Di antara anggur dan tawa itu, ada semacam kedekatan. Bukan persahabatan biasa, tapi jaringan kekuasaan, aliansi, dan posisi sosial. Simposion bukan hanya hiburan. Dia adalah alat untuk memengaruhi, mendekatkan, dan kadang menjatuhkan. Namun tidak semua bisa masuk. Wanita-wanita terhormat tidak diizinkan hadir. Budak dan warga biasa tidak pernah bermimpi bisa duduk di lingkaran itu. Dan bahkan para tamu yang hadir pun tahu bahwa mereka harus menjaga keseimbangan antara berbicara dan diam. Karena dalam simfoni malam itu, kadang satu kata terlalu jujur bisa berujung pada hilangnya posisi di Agora esok pagi. Dan ketika malam semakin larut, api pelita perlahan padam satu persatu. Musik menjadi lambat dan jarang. Dan pembicaraan berubah menjadi renungan. Para tamu bangkit satu demi satu. Langkah kaki mereka menyusuri gang menuju rumah. Membawa pulang bukan hanya anggur di perut, tapi pikiran-pikiran yang akan bertahan hingga zaman baru datang. Begitulah kehidupan para elit Athena, dibalut dalam kesopanan, batasan, dan pengaruh. Dihiasi anggur dan kata-kata, namun tetap diwarnai politik. Dan kini, kita telah menelusuri Yunani dari bawah tanah ke puncak kuil, dari sel tahanan ke ruang simposium, dari suara hening budak hingga suara lantang para pemikir. Saat kamu bersiap memejamkan mata, bayangkan semua itu perlahan memudar. Asap dupa, lorong-lorong batu, dan suara argumen filosofis, semuanya berubah menjadi bisikan. Kehidupan ribuan tahun lalu, yang kini menjadi seperti mimpi panjang. Bernafas pelan di antara halaman-halaman sejarah. Tarik napas dalam-dalam, dan izinkan kisah-kisah ini menemanimu tidur. Karena meski peradaban telah berubah, manusia tetap mencari hal yang sama, makna, tempat, dan sedikit ketenangan di tengah dunia yang riuh. Selamat malam, dan sampai bertemu di petualangan waktu selanjutnya.